warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Ekadasi Oktariana, mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Di sini saya satu tim dengan Ibu Yuniza dan Ibu Magdalena. Kami akan melakukan penyuluhan tentang pendidikan prenatal untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan menghadapi persalinan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan dimulai dari pengertian persalinan. Persalinan sendiri adalah proses membuka dan menipisnya serviks. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi ketika usia kandungan yang cukup bulan, yaitu sekitar 37 minggu hingga 40 minggu. Selanjutnya, lamanya persalinan. Lamanya persalinan dibagi menjadi dua. Bagi ibu primigravida, kala 1 dimulai dari 12,5 jam, kala 2 80 menit, kala 3 10 menit, dan kala 4 14 jam. Bagi ibu multigravida atau ibu yang 2 kali atau lebih hamil, kala 1 7 jam 20 menit, kala 2 30 menit, kala 3 10 menit, dan kala 4 8 jam. Pembukaan serviks dibagi menjadi dua. Yang pertama, fase laten, yaitu pembukaan yang sangat lambat, 0 sampai 3 cm. Fase aktif, yaitu pembukaan yang lebih cepat, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fase akselerasi 3 cm sampai 4 cm selama 2 jam. Fase dilatasi 4 sampai 9 cm selama 2 jam. Fase deselerasi 9 sampai 10 cm selama 2 jam. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi persalinan. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama itu faktor power atau tenaga atau kekuatan yang mendorong janin keluar. Yang kedua itu passenger, sikap janin, letak, presentasi, bagian terbawah dan posisi janin. Yang ketiga itu faktor passage, jalan lahir yang merupakan rangka panggul, ukuran panggul, dan otot-otot panggul. Yang keempat itu faktor psikologi ibu, keadaan psikologi ibu yang mempengaruhi proses persalinan. Yang kelima yaitu faktor penolong, pengetahuan dan kompetensi yang baik yang dimiliki oleh penolong diharapkan agar tidak terjadinya kesalahan sehingga memperlancar proses persalinan. Itu ada tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan meliputi tanda persalinan sudah dekat dan tanda pasti persalinan. Untuk tanda persalinan sudah dekat yaitu ada dua. Yang pertama, terjadinya lightening ketika kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Yang kedua itu adanya terjadinya his pemula. His pemula ini adalah kontraksi palsu atau disebut dengan rasa nyeri ringan yang terjadi di bagian bawah dan datangnya pun tidak teratur sehingga durasinya pendek. Untuk tanda pasti persalinan ada tiga. Yang pertama, terjadinya his, persalinan yang sifatnya teratur, makin pendek jaraknya antara kontraksi 1 dan 2. Setelah itu ada pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan, dan keluarnya lendir darah serta cairan ketuban. Yaitu ada bentuk-bentuk dari persalinan yang biasanya terjadi. Ada 4 bentuk-bentuk persalinan. Yang pertama yaitu persalinan normal, yaitu ketika usia kandungan cukup, yaitu sekitar 37 minggu hingga 40 minggu, lahir spontan dengan presentasi kepala dan tidak terjadinya komplikasi baik ibu maupun janin. Selanjutnya yaitu persalinan spontan, yaitu persalinan yang berlangsung dengan kekuatan sendiri dan melalui jalan lahir yang seharusnya. Selanjutnya yaitu persalinan buatan, yaitu persalinan yang dibantu dengan tenaga dari luar, misalnya dilakukannya operasi sesar. Selanjutnya yaitu persalinan anjuran, persalinan yang tidak dimulai dengan sendirinya tetapi harus berlangsung setelah ketuban telah pecah. Selanjutnya yaitu adanya tahapan persalinan. Di sini ada 4 tahapan persalinan dimulai dari kala 1, yaitu adanya his atau kontraksi yang teratur sampai dengan pembukaan lengkap. Kala 2 yaitu pembukaan lengkap sampai dengan lahirnya bayi.
Skala 3 dimulai dari lahirnya bayi hingga lahirnya plasenta atau lebih dikenal dengan ari-ari. Yang keempat yaitu saat lahirnya plasenta hingga 2 jam setelah melahirkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pengetahuan persalinan. Pengetahuan persalinan sendiri memiliki arti yaitu hasil tahu ibu hamil mengenai asuhan keperawatan yang bersangkutan dengan persiapan persalinan, yang terdiri dari pengertian persalinan, lamanya persalinan, faktor yang mempengaruhi persalinan, tanda persalinan, dan tahapan persalinan. Selanjutnya ada tingkatan dari pengetahuan. Di sini ada 6 tingkatan dari pengetahuan. Yang pertama itu ada tahu, di mana kita mampu mengingat tentang materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu adanya memahami. Memahami di sini kita mampu menjelaskan kembali tentang materi-materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya ada aplikasi, yaitu materi yang telah dijelaskan diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu analisis, yaitu mampu mengelompokkan dalam struktur organisasi yang saling berkaitan. Selanjutnya yaitu ada sintesis. Sintesis yaitu mengembangkan tentang materi yang telah dijelaskan menjadi suatu pengetahuan yang baru. Selanjutnya evaluasi, yaitu di mana kita mampu untuk menilai tentang materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesiapan persalinan. Dimulai dari pengertian, kesiapan persalinan yaitu segala sesuatu yang disiapkan untuk melakukan persalinan yang dilakukan oleh ibu hamil, dimulai dari persiapan fisik, persiapan mental, persiapan finansial, dan persiapan emosional. Apa saja yang harus disiapkan ketika hendak melahirkan atau bersalin? Sebelumnya kita harus menyiapkan, tanyakan kepada bidan atau dokter yang menangani kita kapan perkiraan tanggal persalinan. Yang selanjutnya, keluarga ataupun suami itu mendampingi ketika kita melakukan pemeriksaan persalinan. Yang selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan siapa saja yang menjadi pendonor darah untuk kita ketika hendak melakukan persalinan. Itu rencanakan juga yang akan menolong persalinan kita, dokter atau bidan di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu ada pastikan ibu hamil dan juga keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempel di rumah ibu hamil tersebut. Selanjutnya yaitu siapkan KTP ibu hamil, kartu keluarga, dan keperluan lain bagi ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Setelah itu, rencanakan keluarga berencana atau KB setelah bersalin. Tanyakan pada petugas kesehatan tentang tata cara program KB. Selanjutnya yaitu ada dampak ibu hamil yang tidak memiliki pengetahuan dan juga kesiapan. Ketika ibu hamil tidak memiliki pengetahuan dan juga kesiapan, maka akan menimbulkan ketidaksiapan. Ketidaksiapan yang terjadi akan mengakibatkan kematian ibu dan juga kematian bayi. Di sini ada dua yang mengakibatkan kematian ibu dan kematian bayi, yaitu secara langsung. Secara langsung di sini yaitu terjadinya pendarahan, eklamsi, dan juga infeksi. Secara tidak langsung terjadi karena ibu hamil terlambat mengenali tanda bahaya persalinan, terlambat mengambil keputusan, terlambat dirujuk ke fasilitas kesehatan, dan juga terlambat untuk ditangani. Di sini berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia atau disingkat dengan SDKI tahun 2017, angka kematian ibu berada pada angka yang sama pada tahun 2015, yang dimana dimaksudkan bahwa tidak adanya penurunan dari angka kematian ibu pada tahun tersebut, yaitu sekitar 305 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi sendiri menurut survei demografi dan kesehatan Indonesia pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup dari 40 per 1000 kelahiran pada tahun 2012. Itulah hasil dari penyuluhan tentang pengaruh pendidikan prenatal
untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi proses persalinan yang dilakukan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi ibu hamil. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.